Itu berlakunya hukum penawaran. Kalau bicara kurva penawaran berlaku hukum penawaran. Nah, jadi kalau harga mahal, jumlah yang dijual itu banyak. Tapi kalau harganya murah, turun, jualnya sedikit. Nah, ini gambarnya seperti ini, kurvanya, kurva penawaran. Nah, itu berarti kita udah bicara dua materi ya. Materi teori permintaan dan materi teori penawaran. Nah, rumus matematikanya sama aja. Dan satu rumus itu bisa digunakan di teori permintaan, membuat kurva permintaan. Rumus yang sama itu bisa digunakan untuk kurva penawaran. Sehingga makanya saya katakan materi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah satu rumus digunakan, tapi untuk materi yang berbeda-beda. Kurva permintaan, kurva penawaran. Dan itu materi 1, 2. Nah, lihat rumusnya sama. Jadi materi beda tapi rumusnya sama. Cuma hasilnya nanti kalau dari sisi persamaan, ya kalau dari sisi persamaan, kurvanya penawaran itu hasilnya positif. Ya, kalau permintaan hasilnya negatif. Nah, jadi persamaan penawarannya Anda lihat 50x plus positif ya. Nah, jadi tadi permintaan negatif hasilnya. Itu aja bedanya teori permintaan dan penawaran dari sisi matematika. Hasilnya permintaan yang ada variabel X-nya, independennya, variabel bebasnya negatif. Kalau penawaran, variabel bebasnya positif. Nah, itu dua materi. Nah, materi ketiga, kita bicara keseimbangan pasar. Jadi kalau kita bicara keseimbangan pasar, berarti kita bicara dua materi. Permintaan, teori permintaan digabung dengan teori penawaran. Dan itu namanya keseimbangan pasar. Jadi perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, perpotongannya ya dari sisi matematika itu dipotongkan garis permintaan, kurva penawaran dipotongkan, namanya keseimbangan pasar. Jadi pasar itu berarti ada pembeli dan ada penjual. Pembeli dan penjual itu sepakat dengan harga yang sama. Jadi ada sepakat. Kalau belum sepakat harga dan kuantitasnya, itu belum namanya keseimbangan pasar. Jadi kata pasar itu dalam ekonomi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, gimana bentuk kurvanya? Tinggal digabung aja. Jadi ada gabung. Nah ini. Jadi tadi kita dapatkan kurva permintaan sudutnya negatif, ya. Kita dapatkan kurva penawaran sudutnya positif. Nah, ini titik potongnya ada di sini. Namanya equilibrium, gitu. Jadi keseimbangan. Jadi permintaan bahasa asingnya demand, penawaran bahasa asingnya supply. Jadi kurva penawaran berpotongan kurva permintaan di titik keseimbangan. Ini harga pasar. Ini kuantitas pasar. Jadi ada satu titik yaitu keseimbangan pasar. Nah, silakan diikuti cara memotongkannya. Ya, ini persyaratannya. Persamaan permintaan biasa disebut dengan huruf YD. Penawaran D demand, S-nya supply, ini disamakan. Ini cara memotongkan samakan.
Jadi kalau dia berpotongan berarti YD-nya jadi sama dengan YS-nya. Nah, itu persyaratannya sehingga Anda akan mendapat titik potongnya. Jadi silahkan disamakan. Ini teorinya. YD besarnya ini negatif tadi kan. YS besarnya positif. Disamakan. Ya, sehingga Anda dapatan nilai XD pasti sama dengan XS. Nah, itu teori matematiknya. Nah, contohnya kita pakai kurva permintaan kita sudah punya, kita gabung dengan kurva penawaran. Nah, ini jadi kita gabung dia hasilnya YS-nya pasti sama dengan ini persyaratan. Kemudian X-nya sama. Nah, inilah keseimbangan pasar terjadi pada harga 3.000. Kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, kalau sudah terjadi kesepakatan berarti kita bicara pasar gitu. Nah, itu yang dimaksud pasar dalam teori ekonomi. Nah, itu 3 materi dah. Nah, jadi masih lagi 2. Waktunya ini terus dikejar udah 22 menit ya. Kita dapat waktu 40 menit, ya, sisa lagi separuh, ya, materinya masih ada 2 lagi. Dan materi keempat ada konsep namanya elastisitas. Ya. Jadi ini mengukur kepekaan, respons. Kalau harga berubah, bagaimana permintaannya? Bagaimana penawarannya? Jadi bagaimana respon permintaan dan penawarannya gimana? Itu namanya elastisitas. Nah, jadi sebuah angka ya, kita bandingkan secara proporsional. Jadi dapat mengukur secara sensitif ya, respon konsumen terhadap perubahan harga. Jadi kalau harga naik, bagaimana sih permintaan konsumen? Bagaimana sih responnya produsen? Ya, responnya konsumen dan produsen inilah, atau bahasa Indonesianya kepekaan, gitu ya, respon. Itu dilihat berdasarkan konsumen dan produsen. Kalau kita melihat berdasarkan konsumen, namanya elastisitas permintaan. Dan kalau kita melihat responnya produsen, nah, itu berarti kita melihat elastisitas penawaran. Nah, bagaimana cara mengukur konsep elastisitas itu? Ya, tinggal kita bandingkan aja. Ya. Perubahan dari jumlah barang X dibagi dengan perubahan harga, dikalikan dengan harga dibagi dengan jumlah. Cuma begini rumusnya. Nah, negatif ini menunjukkan permintaan. Jadi kalau kita bicara permintaan, sudutnya selalu negatif. Jadi makanya ada tanda negatif. Ini hukum permintaan berlawanan antara jumlah dan harga. Berlawanan berarti dia harusnya negatif. Nah, kalau Anda bicara penawaran, ya, elastisitas penawarannya, rumusnya sama ya. Cuma notasi aja saya bedakan. Di sini saya gunakan Q, P, tapi tidak ada tanda negatifnya. Karena tidak ada negatifnya, baik kita bicara elastisitas penawaran. Nah, itu. Jadi bentuk rumusnya sama. Kalau di sini delta X, delta Y dibagi kali Y per X, di sini kita pakai delta Q per P kali P per Q. Jadi bentuknya sama, tapi yang beda adalah di sini negatif, di sini
positif. Jadi positif bicara penawaran, negatif bicara permintaan. Nah itu yang namanya konsep elastisitas. Kita cuma mencari perbandingan perubahan dari jumlah yang diminta akibat dari perubahan harga. Nah, cara menghitung itu banyak sekali, menghitung koefisien elastisitas. Ya, ada melalui satu titik poin antara dua titik R, ya, dan lain-lainnya melalui rata-rata itu banyak sekali. Ya. Saya kemukakan hanya duanya, antara satu titik dan dua titik. Yang paling banyak digunakan di ekonomi ya, melalui satu poin. Nah, tinggal tentukan aja titik apa. Oh, saya mau menghitung di titik A gitu ya. Koordinatnya X, A, Y, A. Jadi kita tinggal ganti rumusnya. Dan rumusnya tadi delta X dibagi delta Y kali Y per X. Ya, karena kita sudah katakan melalui titik A, YA-nya diganti Y-nya diganti YA, X-nya diganti SA. Ini berarti kita melalui titik A. Kalau bicara permintaan tetap ada notasi negatif. Ya, kalau bicara penawaran ya sebaliknya gitu ya. Jadi silakan Anda isi ini latihan. Ya. Nah, saya langsung umumkan ya. Kalau disuruh ada latihan seperti ini, latihan ya, Anda boleh kerjakan, boleh tidak ya. Tapi ya semakin banyak Anda mengerjakan latihan, nilainya semakin tinggi gitu aja. Jadi tidak ada memaksa di sini. Dan bagi yang mau mendapat nilai tinggi, nah, kerjakan semua latihan yang disuruh. Nanti Anda kumpul misalnya dengan tulis tangan kah atau diketik kah, itu terserah Anda. Ya, bisa dikumpul lewat kantor ekonominya ya, dikumpul. Nah, tentunya Anda ya kerjasama dengan temannya ya, kumpulkan siapa yang mau mengkoordinir gitu ya. Silahkan. Dan bisa diketik ya, bisa ditulis tangan. Nah, kapan kumpulnya ya silakanlah kapan Anda mau. Ya. Jangan sampai lewat ujian tengah semester. Pokoknya waktu batasnya ya ujian tengah semester itu batas terakhir ngumpulnya gitu. Nah, mau ngumpul sebelumnya, mau ngumpul pada saat UTS ya boleh-boleh aja. Ya. Karena itu nilai yang harus saya cantumkan dalam daftar nilai. Dan daftar nilai ada latihan. Anda ngerjakan latihan enggak ada. Dan semakin banyak latihan Anda kerjakan dan dikumpul dan benar tentunya ya, jangan asal ngumpul enggak benar gitu ya. Nah, itu nilainya lebih tinggi daripada tidak mengumpul. Nah, bagi mahasiswa yang jauh misalnya ya tidak sempat ke Denpasar ya lewat email kirimi temannya siapa koordinatornya lewat email minta bantuan misalnya ya kalau disuruh dalam bentuk jilid ya jilid kalau ya kan bisa kerjasama lewat email gitu ya. Jadi tolong dibantu yang jauh-jauh itu di jilidnya aja gitu ya, membantu menjilidkan aja gitu ya. Karena itu saya harus punya bukti bahwa saya sudah melakukan latihan. Gitu ya. Nanti kalau ditanya sama koordinator pengawas nanti sudah menjalankan latihan. Di internet sih sudah, di emailnya, di online-nya sudah, tapi dikerjakan atau enggak. Dan nanti kalau Anda lewat email, oh banyak sekali nanti ya. Ribuan mahasiswa itu saya mengajar ini, jadi tidak muat nanti ini alat yang saya punya penuh.
Nah, makanya saya suruh lebih bagus Anda jilid, kumpul, ya, nanti titip di kantor sekretariat ekonomi, nanti saya ambil ke kantor ekonomi Warmadewa. Nah, itu teori elastisitas, ya. Jadi waktunya masih 10 menit ya. Ini yang terakhir ya, materi kelima. Ya. Sudah saya bilang waktunya terbatas sekali. Ya. Nah, yang kelima terkait dengan ya, keseimbangan pasar tapi dengan pajak ya. Jadi keseimbangan pasar, pajak per unit, subsidi, dan pajak persentase. Nah, ini hanya menambah satu angka aja di belakang persamaan masing-masing. Nah, perhatikan sekarang persamaan penawaran. Jadi pajak itu biasanya dikenakan kepada pengusaha, pajak per unit barang. Sebelum pajak, oh ini rumusnya. Persamaan matematikanya. Tetapi setelah pajak tinggal Anda, oh ini tambah. Jadi pajak itu menaikkan harga barang. Sehingga P-nya kalau kita tambah sebesar pajak ya pasti lebih mahal P-nya. Ya kan, itu logikanya. Cuma itu aja bedanya. Sebelum pajak, setelah pajak, tinggal tambah aja berapa pajaknya, itu pasti ditentukan. Nah, sekarang kalau lihat kurvanya, pertama sebelum ada pajak, dan setelah ada pajak dia akan bergeser dari hitam ini ke merah. Nah, ST, dari S ke ST dia bergeser kalau dilihat kurvanya setelah pajak. Dia akan bertambah sebesar T tadi. Kita kan tambahkan T kan. Nah, kalau digambar akibat penambahan T ini kurvanya akan dia bergeser ke dari hitam ke merah. Mudah-mudahan bisa dilihat berwarna di sana juga ya. Nah, itu akibat pajak per unit. Nah, kita contohkan seperti ini. Nah, sebelum pajak ini, jadi yang kita kaitkan ke pajak hanya fungsi penawaran. Fungsi permintaannya tetap aja konstan, tidak ada berubah. Pajaknya 3 per unit barang. Contoh barang apa yang kena pajak? Ya banyak, semua barang yang Anda beli pasti kena pajak. Beli Kentucky 1 porsi, pajaknya 10%. Kan itu persen, nanti ada dibicarakan persen. Nah itu contohnya. Jadi kalau T3, ya tinggal Anda tambah aja fungsi penawarannya. Jadi S itu fungsi penawaran. Kita tambahkan 3. Tinggal nambah 3 aja. Permintaannya tetap. Nah, kita cari sebelum ada pajak. Ya, ini sebelum ada pajak. P-nya juga sama. Setelah ada pajak, P-nya aja yang berubah. Kita tambahkan 3, sehingga dia berubah jadinya. Gitu. Jadi karena berubah, keseimbangan juga berubah. Nah, lihat gambarlah hasilnya. Sebelum pajak, harganya 7, kuantitasnya 8, dan setelah pajak harganya naik jadi 9, kuantitasnya turun. Jadi dia bergeser ke atas. Dan akibatnya kuantitas naik, harganya naik, kuantitasnya turun. 8 menjadi 6, harganya naik dari 7 menjadi 9. Nah, inilah kenaikan harga. Nah, itu pajak nih. Udah. Nah, ini cara menghitung pajaknya, berapa diterima produsen, berapa dikurangi.
Kalau subsidi kebalikannya, ya subsidi ya ini sebelum subsidi ini yang biru ini, setelah subsidi ya turun ya kemari ke kanan, itu artinya apa? Harga menjadi lebih murah. Dan Anda lihat hasilnya, sebelum subsidi harga 7, setelah subsidi harga jadi 6. Kuantitas sebelum subsidi 8, kuantitas menjadi 9. Nah, jadi dengan diberi subsidi, harga turun, kuantitasnya dinikmati lebih banyak. Nah, itu. Jadi contoh perhitungannya udah jelas sekali ya. Nah, kalau dengan persentase itu pajaknya itu penawarannya tetap sama, tapi penawarannya ditambah hanya persentase kali harga. Jadi persentase kali harga ditambah. Tadi cuma ditambah pajak aja kalau per unit, kalau persentase kali harga. Nah, itu aja bedanya. Sehingga gambarnya berbeda. Ya, kalau persentase gambarnya seperti ini, yang bergerak adalah kurva penawarannya setelah pajak dan sebelum pajak. Nah, ini kalau kita pakai angka ya seperti ini. Sebelum pajak kita dapatkan harga 7 dan kuantitas 8, tapi setelah pajak harganya naik 8,4 dan kuantitasnya turun. Nah, itu. Nah, itulah materi 5. Jadi 10.37 masih 5 menit. Dan ini latihan yang terakhir mencakup seluruh materi itu ya. 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir 5. Anda mencari kurva permintaannya, datanya ini. Ini garis lurus masih ya, semua garis lurus. Anda saya suruh mencari kurva penawarannya sebelum ada pajak. Anda saya suruh mencari penawaran setelah ada pajak. Persentase.